Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Kalina. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi Notepad sederhana dengan menggunakan Java. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah simple Java Notepad application yang dimana di dalam aplikasi ini nantinya akan ada menu New, Open, Save, dan juga Close. Cara membuatnya yaitu yang pertama kita harus membuat new project dengan cara file, kemudian pilih new project. Kemudian pilih Java application. Kemudian kita ketikkan nama project yang akan kita buat. Misalnya di sini adalah Notepad. Kita buang centang pada create main class, kemudian kita klik finish. Setelah itu di sini akan ada source package dan juga ada default package. Di dalam default package inilah nantinya kita akan mengetikkan listing coding yang akan kita buat untuk membuat aplikasi Notepad ini. Kemudian klik kanan pada default package dan klik new Java class. Di sini kita tuliskan nama kelasnya. Misalnya lagi kita samakan dengan nama project yaitu adalah Notepad. Kemudian klik finish. Baik, ini adalah Java class Notepad, di mana di dalam sini kita akan mengetikkan listing coding untuk membuat aplikasi Notepad sederhana. Pada penjelasan kali ini pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat tampilan GUI dari aplikasi Notepad ini. Seperti biasanya kita harus mengimportkan terlebih dahulu library yang diperlukan. Ada Java, awt bintang, kemudian Java awt key event, kemudian import Java javax.swing .gOptionPane. Baiklah, kemudian setelah kita mengimportkan seluruh library yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi Notepad ini, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah constructor yang diperlukan. Cara membuat constructor-nya adalah seperti ini. Public Notepad dalam tanda kurung. Setelah membuat constructor seperti ini, selanjutnya kita akan membuat sebuah main function. Coding untuk membuat main function-nya adalah public static void main. Baik, di sini kita telah membuat constructor dan juga main function dari kelas notepad.java ini. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan beberapa variabel yang diperlukan dalam pembuatan
aplikasi Notepad ini. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu extends Gframe. Setelah itu, kita akan mendeklarasikan variabel yang diperlukan, antara lain kita akan memerlukan sebuah text area dengan nama text area new sama dengan new text area. Kita pilih yang bawah sekali. Di sini kita buat kosong, kita deklarasikan sebagai kosong. Kemudian height-nya 0, width-nya 0, dan juga di sini kita pilih text area dot scroll bar vertical only. Kita telah berhasil mendeklarasikan variabel text area. Selanjutnya kita memerlukan sebuah menu bar. Kita beri nama variabel menu barnya dengan nama menu bar sama dengan new menu bar. Baik, di sini kita telah mendeklarasikan beberapa variabel yang diperlukan seperti text area, kemudian menu bar, menu item. Karena di sini kita akan memasukkan menu item ini ke dalam menu. Di sini kita nanti akan membuat 4 buah menu item, yaitu new, open, save, dan juga close. Setelah itu, setelah mendeklarasikan variabel, kemudian kita akan membuat set size dari menu window aplikasi Notepad kita di dalam konstruktor. Di sini kita ketikkan set size. Kita buat misalnya 500 dan juga lebarnya 400. Kemudian set title, kita buat default title. Kemudian set default close operation. Set default close operation ini berguna apabila kita mengetikkan tombol close, maka aplikasi akan benar-benar keluar dengan sempurna. Setelah itu kita tambahkan text area supaya masuk ke dalam jendela aplikasi kita dengan cara add text area. Setelah itu kita akan menambahkan menu bar dengan cara set menu bar. Menu bar dot add file.
Setelah itu kita akan memasukkan menu item ke dalam menu bar ini. Kita akan memasukkan new file. Kemudian kita tambahkan juga shortcut. Untuk membuka menu ini, kita juga menggunakan shortcut. Di dalam window aplikasi nanti, selanjutnya kita akan menambahkan menu item open, save, dan juga close. Di sini kita kopikan saja, kemudian akan kita pastekan karena codingnya hampir sama. Seperti ini. Kemudian kita ganti ini menjadi save file. Kemudian ini save. Dan kemudian ini juga. Dan shortcut-nya kita ganti menjadi S untuk save, open, kita ganti semuanya. Kemudian untuk open, shortcut-nya kita ganti menjadi O. Lalu untuk close di sini adalah F4. Ini close. Setelah itu kita akan memanggil dari konstruktor dengan cara seperti ini. Notepad sama dengan new. Di sini kita memanggil konstruktor. Kemudian di sini notepad dot set visible-nya adalah true. Selanjutnya kita coba compile terlebih dahulu. Kita coba compile dengan di sini kita klik kanan, kita pilih run file. Hasilnya adalah seperti ini. Di sini sudah ada menu bar. Dalam menu bar terdapat menu file dan juga beberapa menu item seperti new, save, open, dan close. Baik, ini adalah tampilan GUI dari aplikasi Notepad sederhana kita. Selanjutnya saya akan memberikan fungsi pada masing-masing menu item ini karena pada menu item ini masing-masingnya belum memiliki fungsi.
Pertama-tama untuk memberikan fungsi pada masing-masing menu item tersebut, di sini kita akan mengimplement terlebih dahulu pada public class Notepad extension frames, implements, key listener, dan juga action listener. Setelah itu di sini ada tanda merah, di sini kita klikkan, kemudian kita pilih implements all abstract methods. Di sini dia akan membuat metode-metode baru seperti ini. Nantinya kita akan hanya bekerja pada method action perform ini. Baiklah, selanjutnya kita akan memberikan fungsi pada masing-masing dari menu item tadi yang kita buat tadi ya. Setelah kita mengimplement dari metode public class notepad tadi, kemudian kita menambahkan beberapa metode dan kita menghapuskan komen-komen pada metode yang tidak penting, karena kita di sini hanya akan bermain pada metode action perform. Di sini kita perlu menambahkan beberapa variabel, antara lain yaitu boolean, private boolean, dengan private boolean is safe. Di sini kita menggunakan private boolean is safe berguna untuk mengetahui apakah file tersebut sudah disimpan atau belum, dan juga private string, private setelah mendeklarasikan variabel boolean, selanjutnya saya akan mendeklarasikan variabel string yang diperlukan, yaitu string dengan nama filepath, berguna ketika kita akan menyimpan file dari notepad yang kita buat. Baik, selanjutnya setelah itu kita akan bermain pada action listener-nya. Maksud saya action perform, di sini ada maka kita gunakan if a.get source new file. Di sini pertama kita menggunakan new file terlebih dahulu. Kemudian title kita set dengan default title. Lalu this.set title. Kemudian is safe false, dan text area. Apabila kita memilih menu item new file, maka set areanya akan kembali kosong ya. Sini kita kasih kosong. Kita coba sini kita telah set text area, set textnya kita kosong. Kita coba compile ke kanan, run file. Di sini kita coba ketikkan beberapa kata, kemudian kita klik new. Oh ya, mohon maaf, seharusnya di sini kita juga perlu menambahkan bahwasanya menu dan juga menu item yang kita buat tadi kita tambahkan ke dalam action listener.
Caranya seperti ini. Text area dot add key listener. Kemudian supaya key listener-nya berjalan dengan baik, kita tambahkan dot request focus on Windows. Pada menu bar, kita tidak perlu tambahkan apa-apa. Yang kita perlu tambahkan adalah pada menu-menu item yang kita buat tadi ya. Di sini kita tambahkan new file dot add action listener. Kemudian di save file juga kita buat pada open file juga. Dan yang terakhir adalah pada menu item close, kita tambahkan juga close.add_action_listener.this. Baik, selanjutnya kita akan bermain pada metode action perform. Kita akan bermain pada metode action perform. Di sini pertama kita akan memberikan fungsi pada new file. If a.getSource dan new file maka titelnya akan kita kembalikan kepada default title. Kemudian this dot set title title, kemudian is save sama dengan false. Kemudian text area-nya kita kosongkan kembali dengan cara text area dot set text kosong. Kita coba run file. Ini hasilnya, kita coba ketikkan. Kemudian kita klik new. Kemudian notepad-nya kembali kosong. Selanjutnya kita akan memberikan fungsi pada tombol dari close. Tombol close kita buat else if a.getSource close. Maka yang terjadi adalah kita berikan coding dispose. Kemudian kita keluar dari sini dengan cara system.exit. Baik, kita coba run. Selanjutnya kita akan memilih
menu item close. Kita pilih close, aplikasi keluar. Kita akan memberikan fungsi pada menu item open. Print ln, di sini kita masukkan komennya yaitu ex.getMessage. Kita akan coba run. Ini adalah source code dari apabila kita ingin open file. Sini kita sedang mencoba untuk mengerun dari file ini. Sini kita coba untuk open. Ya, di sini telah terbuka dari kotak dialog ketika kita akan membuka file yang kita inginkan. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan coding dari save file ya. Hampir sama seperti open, fungsi pada open file tadi. Di sini kita menggunakan else if a.getSource save file. Kita mencoba untuk membuka file dialog ketika kita save file. File dialog dengan nama fd, kita beri nama new sama dengan new file dialog. Save file, kemudian adalah file dialog.save. Kemudian kita tampilkan kotak dialog dari file dialog dengan cara fd.show. Kemudian if fd.get file tidak sama dengan null. If fd.get file, maka titelnya kita ganti dengan fd.get. Di sini nantinya titelnya akan langsung berubah setelah kita menyimpan file yang kita ingin simpan.
Kita masukkan kode try and catch. The option pane .show message dialog root pane, dan juga di sini kita ganti dengan data tidak ada. Oke, selanjutnya try-nya kita isi dengan data output stream data sama dengan new data output stream new file output stream title. Saya deklarasikan string dengan nama line text area.getText. Kemudian buffer reader buffer new buffer reader new string reader line. Oke, seperti ini. Setelah itu kita akan mengetikkan coding while line sama dengan buffer dot readLine tidak sama dengan null. Data dot writer bytes line seperti ini. Kemudian data dot close. Baik, di sini selesai kita mengetikkan coding dari fungsi save file. Kita akan mencoba untuk run file ini. Kita akan coba save. Sini kita buat file baru, kita coba save. Di sini muncul kotak dialog untuk kita menyimpan file. Di sini kita ketik coba-coba.txt. Oke. Kita coba buka. Kita coba open file dari coba-coba.txt tadi ya. Oke. Ya, filenya masih ada. Oke, baiklah. Setelah kita berhasil membuat fungsi dari save file yang terakhir, berarti kita telah selesai membuat aplikasi dari Notepad sederhana menggunakan Java. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai cara pembuatan aplikasi Notepad sederhana. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.